Yang kita butuhkan bukan kata-kata, tapi hening. Karena dalam diam ada kekuatan yang bisa menyembuhkan stres dan lelahmu. Penasaran? Yuk, tonton sampai selesai. Kalau kamu perhatikan, setiap kali dunia luar terlalu ramai, hatimu pun ikut gelisah. Tapi ketika kamu berani memilih diam, ada rasa tenang yang gak bisa dibeli dengan apapun. Sekarang yuk kita bahas kenapa diam bisa menjadi kekuatan yang sering terlupakan. Diam bukan berarti lemah. Sejak kecil kita sering mendengar kalimat, kalau diam berarti kamu kalah. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Diam bukan berarti kamu nggak punya jawaban. Diam bukan berarti kamu nggak mampu membela diri. Diam justru bisa jadi pilihan penuh kesadaran. Kamu memilih untuk tidak terseret arus emosi yang sedang memanas. Bayangkan kalau ada orang yang marah-marah di depanmu, kalau kamu ikut marah, suasana makin panas. Tapi ketika kamu memilih diam, kamu seperti menyalakan rem darurat. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak terbawa arus. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Dan butuh keberanian besar untuk memilih diam di saat dunia menuntut kamu bereaksi. Diam memberi ruang untuk mendengar. Saat kamu diam, ada ruang baru yang terbuka. Ruang untuk mendengar hal-hal yang biasanya terlewat. Mendengar detak jantungmu yang selama ini gak pernah kamu perhatikan. Mendengar napasmu yang setia menemani sejak lahir. Dan yang paling penting, mendengar suara hatimu. Suara kecil yang sering tenggelam oleh kebisingan dunia. Kamu sibuk mendengar suara orang lain. Bosmu, pasanganmu, teman-temanmu, bahkan komentar orang asing di media sosial. Tapi kapan terakhir kali kamu benar-benar duduk diam dan mendengarkan dirimu sendiri? Dalam diam, kamu bisa menemukan pesan yang sudah lama menunggu. Seperti, aku lelah. Aku butuh istirahat. Aku ingin dicintai apa adanya. Pesan itu sederhana, tapi sering kita abaikan karena kita terlalu sibuk berlari. Diam menenangkan gelombang pikiran. Pikiranmu itu seperti air di kolam. Kalau terus kamu aduk, semakin keruh. Semakin kamu paksa berhenti, semakin berisik. Tapi ketika kamu berani berhenti dan membiarkan diam, pelan-pelan air itu menjadi jernih kembali. Begitu juga dengan pikiranmu. Semakin kamu ribut dengan kepala sendiri, semakin kacau rasanya. Tapi saat kamu berani diam, gelombang itu mereda dengan sendirinya. So, pernah nggak? Kamu bangun tidur di pagi hari, duduk sebentar tanpa suara, lalu tiba-tiba ada rasa damai yang susah dijelaskan. Itulah bukti bahwa diam bisa menenangkan gelombang pikiranmu, bahkan tanpa usaha berlebihan. Kalau selama ini kamu merasa lelah dengan kebisingan dunia luar dan keributan dalam kepala, bisa jadi yang kamu butuhkan bukan pelarian, bukan hiburan, tapi diam sebentar. Diam adalah hadiah sederhana untuk dirimu sendiri. Hadiah untuk tubuhmu yang capek. Untuk pikiranmu yang penuh. Untuk hatimu yang haus ketenangan. Cukup 5 menit tanpa suara. Cukup berhenti dari layar handphone sejenak. Cukup duduk dan dengarkan napasmu sendiri. Kamu akan kaget betapa banyak ruang damai yang muncul dari hening yang sederhana. So, ingatlah, diam bukan kelemahan. Diam adalah kekuatan yang halus, tapi dalam. Kekuatan yang bisa jadi sumber energi batinmu kalau kamu berani merasakannya. Dan sekarang, bukan cuma teori lagi. Yuk kita coba bersama-sama bagaimana rasanya diam bisa menjadi sumber kekuatan. Sekarang, temukan tempat duduk di mana kamu bisa duduk sebentar tanpa gangguan. Enggak harus ruangan yang benar-benar sunyi, enggak. Cukup tempat di mana kamu merasa aman dan tenang. Bisa di kamar,
bisa di pojok ruangan tamu, bahkan bisa di dalam mobil sebelum berangkat kerja. Duduklah dengan nyaman. Tegakkan punggung kamu, tapi jangan kaku. Lalu pejamkan matamu perlahan. Biarkan tubuhmu rileks. Dan tarik napas dalam lewat hidung. Rasakan seolah kamu sedang melepaskan beban yang menempel di bahu kamu. Saat pikiran datang, jangan buru-buru diusir. Bayangkan, pikiran itu seperti awan yang melintas di langit. Kamu tidak perlu mengejar, tidak perlu melawannya. Cukup biarkan ia lewat. Diam adalah ruang di mana kamu bisa hadir penuh bersama dirimu sendiri. Dan sekarang, tanyakan pelan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku rasakan sekarang? Jangan kaget kalau yang muncul samar-samar atau justru sederhana. Aku capek, atau mungkin aku butuh istirahat. Itu adalah suara jujur dari hatimu yang akhirnya berani bicara saat kamu memberi ruang lewat diam. Sekarang, tarik napas dalam, hembuskan perlahan, dan ulangin sekali lagi. Lalu, ucapkan dalam hati, terima kasih. Aku sudah memberi diriku ruang untuk diam. Sekarang, perlahan buka mata. Syukur sederhana ini adalah cara untuk mengakui bahwa diam yang barusan kamu lakukan bukan waktu yang sia-sia. Itu adalah hadiah untuk tubuhmu, untuk pikiranmu, untuk hatimu. Ingat, kamu tidak harus menunggu punya waktu berjam-jam untuk menemukan ketenangan. Cukup 5 menit diam setiap hari bisa menjadi sumber energi baru yang membuat langkahmu lebih ringan. Sekarang, coba kamu rasakan sebentar. Bagaimana perasaanmu setelah tadi memberi ruang untuk diam? Mungkin awalnya terasa canggung, seperti ada kekosongan yang membuatmu gelisah. Tapi perlahan, diam itu berubah menjadi rasa hangat. Seperti menemukan ruang baru yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Awalnya memang terasa sepi, tapi justru dari sepi itulah kamu mulai mendengar hal-hal yang biasanya terabaikan, seperti detak jantungmu yang setia, napasmu yang mengalir pelan, dan suara kecil di hatimu yang selama ini tenggelam di balik rutinitas dan tuntutan dunia. Ingat, diam bukan kelemahan. Diam adalah keberanian untuk hadir. Diam adalah cara kamu menjaga energi yang berharga. Diam adalah momen untuk menenangkan hati, menurunkan gelombang pikiran, dan mendengar pesan dari dalam dirimu sendiri.
Dan semakin sering kamu memberi ruang untuk diam, semakin kamu sadar bahwa ketenangan itu tidak perlu dicari jauh-jauh. Karena ia selalu ada di dalam dirimu, menunggu untuk ditemukan. Besok kita akan membahas kekuatan sederhana yang sering kita remehkan, yaitu bersyukur. Bukan sekedar ucapan terima kasih, tapi syukur yang benar-benar dirasakan bisa menjadi obat yang menenangkan hati, meredakan stres, dan bahkan menyembuhkan luka batin. Dengan bersyukur, kamu berhenti fokus pada yang hilang dan mulai melihat yang masih ada. Dan dari sanalah lahir rasa cukup, rasa damai, dan kekuatan untuk melangkah lebih ringan. So, jangan lewatkan, karena di hari kelima kamu akan menemukan bagaimana syukur bukan hanya membuat hatimu lebih tenang, tapi juga bisa jadi jalan penyembuhan untuk batinmu. Dan kalau kamu mau melangkah lebih jauh, klik link di bawah ini atau hubungi WhatsApp yang tertera untuk bergabung bersama kami di Mind Mastery Academy. Salam penuh kesadaran.